Tolong dijawab. Sudah siap? Siap. Alhamdulillah. Bisa dimulai ya? Ya, bisa dimulai ya. Oke. Kali ini saya meneruskan pelajaran yang diberikan Pak Her. Sekarang bab baru tentang persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat. Oke, Nak. Pada persamaan kuadrat kali ini mungkin kalian sudah mengenal istilah persamaan gitu ya. Apa persamaan itu ya? Pada hari ini, pada siang hari ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Istilah persamaan kalian sudah kenal di kelas 7, kelas 8, yaitu merupakan kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan gitu ya. Oke, persamaan kuadrat dengan satu variabel yang kita bahas untuk anak kelas 9 itu adalah istilah persamaan kuadrat dengan satu variabel, yaitu suatu persamaan yang mempunyai satu variabel dengan pangkat tertinggi adalah 2. Jadi pangkat yang paling tinggi itu 2, karena pangkat 2 menunjukkan kalimat kuadrat. Nah, sekarang kita coba bentuk umumnya. Bentuk umum dari bentuk umum persamaan kuadrat itu ini AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dan A-nya ini nanti tidak boleh sama dengan 0 ya. A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0, namanya bukan persamaan kuadrat. Kenapa? 0 kali X kuadrat kan 0 ini nantinya. Jadi ada syaratnya bahwa A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Ini A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau A, B, C adalah anggota bilangan real, boleh 0. Ya, B boleh 0, C boleh 0, asal A-nya tidak boleh 0. Dan ingat di sini bahwa A itu adalah koefisien I kuadrat. A ini adalah koefisien I kuadrat. Dimanapun letaknya A, atau di belakang, di tengah, pasti tetap nilainya A, gitu ya. Kemudian untuk yang B adalah koefisien X. X-nya juga demikian. Kadang-kadang kalau tidak ada berarti B-nya 0. Kalau bisa pindah di depan, bisa di belakang, ya, ngerti ya. Jadi yang penting di sini koefisien X adalah B, koefisien I kuadrat adalah A, dan C adalah merupakan konstanta, jadi tetap tidak ada X-nya. Pokoknya nanti ada angkanya saja, tidak ada X, itu adalah C. Dan X adalah variabel. Nah, ini variabelnya ini. Variabelnya hanya 1. Pangkat paling tinggi adalah 2. Oke ya. Paham ya? X kuadrat, ingat, X kuadrat adalah A, X B, tidak ada X-nya adalah C. Kita coba dengan soal ya, saya coba dengan soal. Tentukan nilai A, B, dan C pada persamaan kuadrat di bawah ini. Coba sekarang, A-nya berapa ini? A-nya berapa? Kalau tidak ada ini tambah berapa? Berapa A-nya? 1. Oke, bagus. Oke, B-nya berapa B-nya? 6. Oke, 6. C-nya? 8. Oke, ya C-nya juga 8. Bagus. Itu yang contoh yang kedua, kita coba. A-nya berapa? Ayo. 1. Oke, B-nya? 1. Ya, B-nya berapa? Min 5. Oke, C berapa C? Negatif 24. Negatif ya. Oke. Yang ketiga, hati-hati. A-nya berapa? 1. Oke, 1 ya. Benar. B-nya 10. Oke. Untuk C-nya? Min 20. Oke. Contoh yang keempat. Hati-hati ya. Hati-hati. Ingat di sini hati-hati lah negatif ya. Berapa? Min 1. Oke. Yang B? Yang B? Min 7. Oke, yang C? Yang C berapa yang C? 8. Oke ya. Yang nomor 5. Coba A-nya berapa? 2. Oke, 2. 2. B? 8. C? Ayo, C berapa? 0. Tidak ada kan? Nah, kalau tidak ada itu 0 ya gitu ya. Oke, yang 6. Contoh yang 6, hati-hati. A-nya berapa?
Tiga. 3, oke. B-nya? Min 20. Ayo, 0 apa min 27? Ayo, 0, enggak ada B-nya ya. Iya, B-nya enggak ada 0. C-nya? Min 20. Min 27, oke. Hati-hati, berikutnya lagi. Hati-hati, A-nya berapa? 9. Min 1. Berapa? Min 1. Min 1, ingat tadi, X kuadrat punya A. Berarti min 1 gitu ya. Yang B, 6 ya. Yang C? Yang C 9, oke. Sekarang coba yang nomor 8. A-nya berapa? 5. Nah, ini ingat di sini. Yang ruas kanan harus sama dengan 0. Nah, ruas kanan harus sama dengan 0. Ini harus dipindah dulu. Dipindah ke ruas kiri, positif jadi negatif. Akhirnya 5 dikurangi 4. Berapa? 1, oke. Yang B, hati-hati yang B. B juga demikian, ini min 5. Min 9. Ini pindah ke sana jadi apa? Ayo. Plus. Berarti 5 dikurangi 4. Berapa? 1. Oke, yang C? 3. Oke. Nah, sekarang untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, nyatakan persamaan kuadrat di bawah ini dalam bentuk umum. Nah, kalau bentuk umum, ruas kanan harus sama dengan 0. Jika tidak sama dengan 0, ruas kanan harus pindah ke kiri. Coba perhatikan ini. Nah, ini lihat. 5x kuadrat min 6 sama dengan 2x. Nah, ini 2x ini harus dipindah. Dipindah ke ruas kiri jadi apa? Min 2x. Min 2x. Oke, lihat ini ya. Dipindah, akhirnya menjadi min 2x, baru min 6 sama dengan 0. Gimana? Bisa? Jadi, ya ruas kanan harus sama dengan 0. Kalau ada 2x, harus pindah ke kiri. Lanjut, lihat. A-nya berapa sekarang? 5. Oke, B-nya? Min 2. Min 2. C-nya? Min 6. Min 6. Oke, contoh yang kedua coba lihat. Nah, mana yang dipindah dulu? Min 3x jadi apa? 3x. Oke, 3x itu pindah jadi 3x kuadrat, terus min 5x, ya. X. Terus plus Plus 8 sama dengan 0. 8 sama dengan 0. Oke, bagus. Sekarang A-nya berapa? 3. 3. Oke, B-nya Min min 5, C-nya 8. 8. Oke, contoh yang berikutnya yang ketiga. Yang mana yang dipindah? 10. 10. Oke, 10-nya dipindah menjadi apa? Plus atau min? Negatif ya. Negatif 10 sama dengan 0. 0. Oke, A-nya berapa? 2. B-nya berapa? Min 4. Min 4. C-nya berapa? Min 10. Min 10. Min 10 ya. Oke. Yang keempat, coba. Lah, ini hati-hati. Ini harus dijabarkan dulu. Ini 3 dikalikan X kuadrat. 3 kalikan 4. Yang ini juga 2X kali X. 2X kali min 3. Coba lihat ini. Nah, ini harus dikalikan dulu. Berapa 3 kali X kuadrat? 3x kuadrat. 3x kuadrat. Oke, lanjut berikutnya. 3 kali plus 4. 12. Plus 12. Sekarang berikutnya. 2x kali X. 2x kuadrat. 2x kuadrat. Terus berikutnya. 2x kali min 3. Min 6. Oke, sekarang ruas kanan masih ada angkanya. Ini ada bilangannya, ada variabelnya juga. Kita pindah ke ruas kiri semua ya. Kita pindah ruas kiri semua. 2x jadi apa? Minus 2x. Min 2x kuadrat. Ya, ini yang dipindah ya. Terus kemudian min 6-nya dia pindah juga jadi berapa? Plus 6x. Terus plus 12 sama dengan 0. Nah, ini masih ada. Ya, ini ada 3x kuadrat min 2x. Harus kamu selesaikan. Berapa? 3. Oke, 1x kuadrat. Plus 6x. Terus Tambah 12 sama oke, sekarang A-nya berapa? 1. 1, B-nya Sama dengan 6 ya, C-nya 12. Oke,
Sudah, kalian sedikit dulu ini. Ya, sudah ditulis. Oke, sekarang perhatikan berikutnya. Penyelesaian persamaan kuadrat. Dalam menentukan akar-akar atau penyelesaian persamaan kuadrat ada 3 cara ini. Cara yang pertama adalah memfaktorkan. Cara yang kedua adalah melengkapi kuadrat sempurna. Dan yang ketiga adalah rumus kuadratik atau rumus ABC. Kita bahas kali ini adalah memfaktorkan saja. Hari ini yang kita bahas hanya memfaktorkan saja. Tapi dalam menyelesaikan memfaktorkan, kalian harus tahu bentuk-bentuk yang akan difaktorkan. Nah, dalam menyelesaikan persamaan kuadrat dengan mampu yang harus diperhatikan adalah bentuknya. Kadang-kadang bentuknya semacam ini sudah bentuk faktor. A kali B sama dengan 0. Yang kedua, bentuknya semacam ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, A-nya sama dengan 1. Jadi ini sama dengan 1. Bentuk yang lain, nah ini. AX kuadrat plus C sama dengan 0. Dan A-nya syaratnya tidak boleh sama dengan 0. Oke ya. Bentuk yang berikutnya, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan, tapi A-nya tidak sama dengan 1. Bisa 1/4, setengah, min 1, gitu ya. 3, 4, dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, kali ini yang kita bahas pertama adalah A kali B sama dengan 0. Nih, nah, bentuk A kali B sama dengan 0, penyelesaiannya adalah A-nya kalau sama dengan 0, berapapun nilai B, kalau kita kalikan hasilnya 0 kan? Oke, berarti A-nya sama dengan 0. Atau, nah ini, kalau B-nya 0, berapapun nilai A, kalau dikalikan juga sama dengan 0. Maka di sini jawabannya B sama dengan 0. Gimana? Paham ya? Oke, lebih pahamnya kita coba dengan contoh soal. Ini. Seperti ini. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat atau penyelesaian dari 2x kalikan 5x plus 10. Ini loh yang dimaksud sebagai A. Yang ini adalah sebagai B. Ya gitu ya. Ini sebagai A, ini sebagai B. Coba lihat penyelesaiannya. Nah, berarti di sini nilainya 2x sama dengan 0 atau, nah ini sekarang, 5x plus 10 sama dengan 0. Kalau sudah demikian kita cari x-nya. Berapa x-nya untuk ini? Nah x-nya adalah 0 dibagi 2. 0 bagi 2. Yang ini gimana? Nah ini harus pindah dulu. Positif 10 dipindah ke ruas kanan. Jadi apa? Negatif 10. Ya negatif. Oke, kemudian 0 dibagi 2 berapa? 0 dibagi 2 berapa? 0 ya gitu ya. Terus kemudian min 10 dibagi 5 berapa? Min 2. Maka hasilnya adalah 0 atau min 2. Atau ya, kalimatnya atau ya. Maksudnya gimana atau itu? Kalau x-nya saya ganti 0, ini 0. Ini berapapun nilainya gak usah dihitung, wis 0 kali satu bilangan hasilnya 0. Demikian juga kalau x-nya min 2, lah ini saya ganti min 2, kan min 10. Min 10 tambah 10 kan 0, 0 dikalikan bilangan hasilnya 0. Itu atau, jadi jawabannya bisa ini, bisa ini. Ngerti ya? Soal yang kedua, nah ini 5x plus 2 kali 2x min 8 sama dengan 0. Nah ini tadi yang saya katakan sebagai A, ini sebagai B ya. Oke, jawabnya gimana? Lihat ini. 5x plus 2 sama dengan 0, gitu ya. Oke, ini. 5x plus 2 sama dengan 0. Atau apa? 2x min 8 sama dengan 0. Oke, 2x min 8 sama dengan 0. Terus kemudian 5x sama dengan berapa? Ayo, 5x sama dengan min 2. Oke, karena 2 dipindah ya. Terus berikutnya lagi. 2x sama dengan berapa? Sama dengan 8. 8 positif ya. Oke, sekarang kita mencari x-nya untuk yang ini. Berapa x-nya? Min 2 per 5. Min 2 per 5, bagus. Yang sebelah sini berapa? 8 per 2 sama dengan 4. Oke, jadi penyelesaiannya adalah min 2 per 5 atau x sama dengan 4. Oke, contoh yang terakhir yang ketiga, lihat.
Tentukan akar persamaan kuadrat dari 8 kali 3x min 15 kali 5x plus 10. Nah, ingat di sini. Ini tidak usah dihitung. Kenapa? Kalau ini sama dengan 0, berapapun angkanya di sini pasti hasilnya 0. Gitu. Jadi 8 tidak dihitungnya. Dihitung yang mana? 3x min 15 gitu ya. Sama dengan 0 atau berapa coba? Atau berapa? 5x plus 5x plus 10 sama dengan 0. Oke, lanjut. 3x sama dengan berapa? Sama dengan 15. 15. Yang satunya 5x sama dengan 10. minus 10. negatif 10. Ya, negatif 10 ya. Yang sini x-nya berapa? 15 per 3. 15 per 3 sama dengan 5. Oke, yang satunya min 10 per 5 sama dengan min 2. Ya, inilah penyelesaiannya. 5 atau min 2. Untuk bentuk A kali B kalian sudah menguasai? Bisa ya? Bisa ya? Halo? Sudah bisa ya? Bisa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Coba sekarang yang kedua. Bentuk yang kedua. Oke, bentuk yang kedua. Nah, bentuk yang kedua. Yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Untuk A-nya sama dengan 1. Jadi ini sama dengan 1. Kalau sama dengan 1 saya kalikan ini kan sama dengan X kuadrat plus BX plus C. Kan gitu ya. Jadi ini 1, ini tetap cuma A-nya 1. Nah bentuk faktornya, ya bentuk faktornya, begini bentuk faktornya. X, jadi tidak ada X kuadrat lagi, X di sini X. Nah di sini diisi suatu variabel yaitu atau x ada angka yang nantinya ya. Yang ini adalah m, saya misalkan m, yang ini saya kasih ganti n. Nah, yang kita cari m dan n-nya di sini. Nah langkah-langkahnya untuk mencari m dan n kita ambil contoh saja supaya lebih mudah. Nah ini x kuadrat plus 10x plus 21 sama dengan 0 dengan cara memfaktorkan. Nah ini lihat jawabnya. Kita tentukan dulu A-nya. Ayo, A berapa? 1. Oke, B-nya 10. 10. Terus 21. Oke ya. Nah, sekarang kita cari M dan N-nya. Langkahnya kamu membuat sketsa semacam ini. Nah, sketsa semacam ini. Jadi ada bentuknya begini, saya kasih tambah. Yang sini diisi C. Yang sebelah sini, ya, yang sini diisi B, yang atas ini diisi M, yang bawah diisi N. Nah, artinya begini, kalau M saya tambah N, hasilnya B. Kalau M saya kalikan N, hasilnya C. Itu maksudnya begitu. Oke ya, kita isi angka-angkanya. Coba C diisi berapa C? 21. Oke, yang B diisi berapa? 10. Bagus. Yang M sekarang cari dua bilangan. Kalau dikalikan hasilnya 21, kalau ditambah hasilnya 10. Ayo, berapa dan berapa? 7 kali 3. Oke, 7 sama 3. Oke ya, ini ya. 7 sama 3. Oke, saya kalikan hasilnya 21. Kalau saya tambah hasilnya 10. Nah, itu maksudnya begitu. Berarti M-nya sama dengan 3, N-nya sama dengan 2. Gitu ya. Oh 7, ya betul 7. Maaf salah. M-nya diganti 3, ya gitu. Terus N-nya diganti 7. Nah gini. Kalau sudah bentuk semacam tadi, kita cari X-nya. X plus 3 sama dengan 0 atau X plus 7 sama dengan 0. Seperti tadi. Terus X-nya berapa X-nya? Coba X-nya berapa? Min 3. Negatif 3, oke. Yang satunya X-nya berapa? Negatif 7. Negatif 7, oke. Ya ini penyelesaiannya. Gimana? Ada kesulitan? Ada yang bertanya-tanyakan? Tidak, langsung ya contoh yang kedua ya. Oke, lihat contoh yang kedua. Oke, lihat contoh yang kedua. Nah ini lihat. Tentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan dari X kuadrat min 7X
plus 10 sama dengan 0. Oke. Nah ini, langkah pertama kamu tentukan A. Berapa A? 1. 1. Oke, B-nya berapa? Negatif 7. C-nya berapa? 10. 10. Oke ya, sudah ketemu ya. Oke, sekarang kita buat sketsa seperti ini. Yang ini dikasih huruf apa? C. C. Oke, yang ini B. Oke, yang ini atas M. Yang bawah N. Oke, sekarang kita isi. Kita isi bilangannya. Untuk C diisi berapa? 10. 10. Oke. Yang B diisi berapa? Negatif 7. Nah, sekarang kamu cari bilangan ini. Ingat, kalau di sini negatif, di sini positif, maka jawabnya negatif sama-sama negatif. Karena negatif kan positif kan? Ayo, berapa dengan berapa? 2 sama 5. Oke, min 2 sama min 5. 5 sama 2. Ya, sama aja ya, dibalik sama aja ya. Oke, sekarang kita isi. Berapa ini? M-nya berapa? Min 2. Oke, yang sini? Min Min 7. 5. Min 5. Min 5 ya. Min 5. Oke. Kita lanjutkan untuk menyelesaikan sama dengan yang tadi bentuknya. X min 2 sama dengan 0 atau Min 5 sama dengan 0. oke, min 5 sama dengan 0. Terus berikutnya X-nya berapa? 2. Wah, positif 2. Yang satunya 5. 5. Oke, jadi penyelesaiannya berapa? 2 atau 5. Oke, 2 atau 5. Sampai di sini ada kesulitan? Belum ya? Oke, lanjut kalau gitu. Contoh yang ketiga, lihat. Sekarang X kuadrat min 8X min 20. Oke, nih. Langkahnya langsung kamu buat sketsa. Coba diisi berapa ini? Ayo, C dulu. Yang ini bawah berapa? Apa? B. Yang atas ini apa? M. Yang bawah ini apa? N. Oke, kita lanjut, kita buat lagi. Sekarang kita isi C-nya berapa? Min 20. Min 20. B-nya berapa? Min 8. Min 8. Nah, sekarang hati-hati. Kalau ini negatif berarti di sini ada yang positif dan ada yang negatif. Yang besar adalah negatif karena hasilnya negatif ya. Berapa? Negatif minus 10 plus 2. Oke, 2 sama minus 10. Oke ya. Ya, sekarang kita isi berapa ini? 2. Plus 2. Plus ya. Yang ini diisi berapa? Min 10. Min 10. Oke. Terus penyelesaian seperti tadi. X plus 2 X atau oke, X min 10 sama dengan. Terus penyelesaiannya X-nya berapa? Min 2. Yang satunya 10. Oke, jadi penyelesaiannya adalah min 2 atau 10. Ya. Min 2 atau 10. Iya, enggak ada kesulitan kan ya? Bisa ya? Ya. Oke. Kita coba cara yang bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga sekarang. Nah ini. Ini ada syaratnya ini. Bisa diselesaikan dengan pemfaktoran jika A dan C ini berlawanan. Maksudnya kalau ini positif, yang ini negatif. Atau yang ini negatif, ini adalah positif. Nah itu harus berlawanan. Enggak berlawanan, enggak bisa difaktorkan bentuk faktornya. Ya, oke. Nah ini yang perlu kalian ingat ini. Di kelas 8 X kuadrat min Y kuadrat sama dengan X, kuadratnya hilang ya, ingat ya, lihat ya, kuadratnya hilang, X ditambah Y, X dikurangi Y, jadi habis tambah negatif. Oke ya, sudah paham ya di kelas 8 ya. Kita lanjut coba soal ini. X kuadrat min 8 kuadrat sama dengan 0. Oke. Nah penyelesaian gimana, lihat ini sudah kuadrat, ini sudah kuadrat. Tinggal menulis X plus 8, yang satunya apa? X min 8. Nah begini. Setelah bentuk semacam ini seperti tadi,
X plus 8 sama dengan 0 atau X min 8 sama dengan 0. Nah gitu ya. Oke, X-nya berapa ini ayo? Min 8. Min 8. Yang satunya? Plus Plus 8. Jadi jawabannya adalah min 8 atau X sama dengan 8. Oke, bisa ya. Contoh yang kedua. Ya, lihat. Nah, ini hati-hati. Ini sudah bentuk kuadrat. Ini belum. Nah, 25 ini harus kamu jadikan bentuk kuadrat. Kira-kira 25 itu 5 kuadrat. Oke. Nah, ini betul 5 kuadrat kan? Oke. Kalau sudah sama-sama kuadrat, maka bentuknya faktornya X plus 5 X min 5 gitu ya. Oke. Nah, hasilnya atau X min 5. X min 5. Ya, X min 5 sama dengan yang satunya X sama dengan min 5. Yang satunya 5. Plus 5. Gimana? Enggak kesulitan? Enggak ada ya, mudah ya. Oke, contoh yang ketiga. Lihat bentuk yang ketiga, lihat. Nah, ini hati-hati. 9 ini bukan kuadrat, harus dirubah dalam bentuk kuadrat. Kira-kira piro itu 9? 3. Yang ini? 4. Oke, ya, oke ya. Berarti di sini ditulis dikasih kurung. Dalam kurung 3x dalam kurung kuadrat. Karena 9 ini adalah 3 kuadrat. Iya, sama-sama kuadrat. Yang ini dirubah menjadi min 4 kuadrat. Oke ya. Kalau sudah bentuk kuadrat, faktornya lihat 3x, di sini juga diisi 3x. Terus yang sini plus 4, yang sini min 4. Oke ya. Oke, dilanjut. Sekarang kalau sudah bentuk ini tinggal nulis apa? 3x plus 4 sama dengan 0. 3x min 4. Atau 3x min 4 sama dengan 0. Ya gitu ya. Terus 3x sama dengan berapa? 3x sama dengan Min 4. Yang satunya 3x sama dengan 4 plus 4. Nah, berarti x-nya berapa x-nya untuk yang ini? Min 4 per 3. Oke, min 4 per 3. Yang sini? 4 per 3. Gitu ya. Jadi penyelesaiannya adalah min 4 per 3 sama 4 per 3. Oke, contoh yang terakhir. Lihat contoh yang terakhir. Nah ini ya, ini hati-hati. Ini bukan bilangan kuadrat. Ini bukan bilangan kuadrat. Maka harus difaktorkan dulu. Faktor persekutuan dari 3 dan 75 berapa? Berapa? 3, karena ini bisa dibagi 3, yang ini bisa dibagi 3. Gimana? Ngerti? Ya, coba lihat ya. Nah, oke. Nah, faktornya 3. Dibagi 3 menjadi X kuadrat, dibagi 3 menjadi 25. Paham ya? Nah, apakah 25 bilangan kuadrat? Iya. Berapa kuadrat? 5. Oke, maka dibentuk jadi gini. Lah, kalau sudah terbentuk ini kuadrat, nah maka ditulis 3, hati-hati, X apa? Plus 5, yang satunya X min 5. Ingat, ini enggak usah dihitung 3-nya ya. Yang dihitung X plus 5 sama dengan 0 atau X min 5. ya oke. Untuk yang ini X-nya berapa? Min 5. Min 5. Untuk yang sini X-nya berapa? Plus Plus 5. Maka jawabannya adalah min 5. min 5 atau 5. Oke, silakan dianu dulu, di screenshot. Oke, sekarang sudah selesai. Oke, kita lanjut bentuk yang keempat. Nah, bentuk yang keempat. Nah, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, A-nya tidak sama dengan 1. Dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah ini, lihat. Nah, bentuknya karena ini A-nya tidak sama dengan 1, maka ditulis A. Tadi kalau sama dengan 1, tidak ada di sini. Yang ini menjadi M per A karena ada A-nya. Berarti di sini berapa kalau gitu? N per A. N per A, begini. Jadi karena ada
A ini adalah tidak sama dengan 1, bisa 3, bisa 5, bisa 6, gitu ya. Oke. Nah, kita ambil contoh yang paling mudah ini. 12x kuadrat plus 11x plus 2 sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kamu cari A-nya dulu. Langkah pertama cari A. Berapa A? 12. B? 11. C? 2. Oke. Sekarang bentuk faktornya nanti begini ya. Nah, ini ya. Terus kita buat sketsa seperti tadi. Lihat. Nah, yang ini ditulis AC karena ada A. Tapi yang sini tetap B. Yang ini tetap M, yang ini tetap N. Gimana? Yang bedanya cuma ini ya, AC, hati-hati ya. AC itu yang berbedanya. Oke, AC diisi berapa? A kali C, 24. Oke, 24. B-nya? 11. Ya oke. Ya sekarang, carilah dua bilangan. Kalau saya kalikan, hasilnya 24. Kalau saya tambah, 11. Ayo, berapa dengan berapa? 8 sama 3. 8 sama 3. Oke, bagus. 8 sama 3. Kalau ini saya kalikan, hasilnya 24. Kalau saya jumlah, hasilnya 11. Oke. Nah, ini 12 tetap muncul ya. 12 tetap muncul. Tapi nanti di sini 8/12 karena M per A. A-nya 12. Gimana? Bisa ya? Berarti yang sini berapa coba yang sini? 3/12. 3/12. Oke, sekarang kita lanjut. Ini tidak usah dihitung, yang dihitung yang ini untuk mencari X-nya. Oke, lihat. X plus 8/12 atau X berapa? 3/12. 3/12 gitu ya. Nah, kita cari X-nya ini. X-nya berapa ini? Dipindah jadi apa? Min 8 bisa enggak ini dia di apa itu dikecilkan? Bisa. Berapa? 4. Dibagi 4 bisa. Bagi 4 berapa? 2 bagi 4. Oke, 2/3. Oke, yang ini sekarang. X sama dengan berapa? Min 3/12. Bisa enggak dikecilkan? Dibagi 3. 1. 4. Oke, min 1/4. Nah, ini penyelesaiannya. Ayo silakan. Oke, kita lanjut. Contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Nah, ini. Kamu cari A-nya dulu. Berapa nilai A? 6. B berapa? Min 5. Oke, C berapa? Min 6. Terus langkah berikutnya kita isi ini dulu mencari M-nya. Oke ya. Sekarang kita buat sketsa lagi. Yang ini apa namanya tadi? A, kendalikan C. Terus yang ini apa? B. Yang atas? M. Yang bawah? M. Sama ya? Oke. Nah sekarang perhatikan. AC, berapa AC-nya? 30. Min 36. Oke, min 36. Oke, B-nya berapa? Min 5. Oke, sekarang carilah dua bilangan. Kalau dikalikan hasilnya 36 ditambah ada min 9. Berapa? Min 1. Kalau dikalikan ada ini, ada yang positif dan ada yang negatif. Ayo faktornya 36 berapa aja? 1, 36 tidak mungkin. 2, 18 tidak mungkin. 3 dengan 12 tidak mungkin, tidak bisa menghasilkan 5 kan? Kalau 4 dengan berapa? Hasilnya 36. 4 dengan 9. Bisa enggak hasilnya bisa min 5? Iya. Ya, oke. Berarti di sini 9 sama 4. oke, min 9 sama 4. Itu caranya begitu ya.
Jadi kamu cari faktornya 36, 1 dengan 36 enggak mungkin, enggak bisa menghasilkan 5. 2 dengan 18 enggak mungkin menghasilkan 5. 3 dengan 12 enggak mungkin jadi min 5. Yang bisa 4 dengan 9 bisa menghasilkan 5. Gitu langkahnya ya. Iya ya? Oke, sekarang diisi berapa ini? 4/6. Oke, 4/6. Yang satunya? Minus 9/6. Oke, min 9/6. Terus kalau menghitungnya ini tidak usah dihitung. Ya, Plus 4/6 sama 0. Oke, terus? Atau? Minus 9 sama 0. Oke, ya itu ya. Terus kita mencari X-nya gimana? X sama dengan? Minus 4/6. Minus 4/6. Dikecilin bisa enggak? Nah, berapa? 2/3. Min 2/3. Oke, yang satunya lihat. X sama dengan? 9/6. 9/6. Dikecilkan bisa enggak? Bisa ya, dibagi 3 ya, berapa? 3/2. Oke, 3/2. Jadi jawabannya adalah min 2/3 atau X 3/2. Oke. Oke, sudah ya? Sudah. Contoh yang ketiga, lihat contoh yang ketiga. Nah ini A-nya ini ya besar ya, hati-hati ya. Oke, langkah yang pertama kamu tentukan A. Berapa? 14. B-nya? Min 41. Terus C-nya? 15. Oke. Nah ini yang kita isi nanti. Oke, sekarang kita buat sketsa. Yang ini diisi berapa? Diisi berapa? AC. Yang bawah ini berapa? Huruf apa? B. Yang atas? M. Yang bawah? N. Oke, sekarang ini yang diisi AC. Berapa AC-nya? Ayo dihitung. 14 kamu kalikan 15. Ayo dihitung berapa? 210. 210. Bagus. Sekarang yang B ditulis berapa? Min 41. Oke, sekarang yang ini. Cari dua bilangan kalau dikalikan menghasilkan 210. Kalau ditambah hasilnya min 41. Berarti di sini karena positif, maka di sini sama-sama negatif. Ayo berapa? Oke. Ini 1, ini 210. Kalau 2, ayo kalau 2 berapa? 105 gitu ya. 105. Kalau 3 berapa? 3 70. Ya, 4 bisa enggak 4? Enggak bisa ya. 5 bisa enggak? 5 bisa. 5 bisa. Berapa 5? 40 berapa? 42. Terus kalau 6 berapa? 7. 6 kali ini 210 dibagi 6 berapa? Bagi 6. 35. Nah, sementara dari ini mana yang bisa dijumlahkan menghasilkan 41? Ayo mana? Kira-kira 6 sama 35 ya. Karena ini kalau dijumlah 41, kalau ini kan 47, kalau ini 73, maka yang kita gunakan adalah ini. Nah, H ini ya. Isi berapa tadi? Minus 35 sama negatif 6. Nah gitu ya. Kalau ini saya kalikan tadi hasilnya 210, kalau saya jumlah hasilnya negatif 41. Gitu ya. Oke, lanjut lihat. Nah diisi berapa ini ayo? Diisi berapa ini? Min 35. Per 14. Oke, yang sini? Min 6 per 14 ya. Oke, yang kita hitung cuma 2 ini ya, 14 enggak usah dihitung ya. Oke. Berapa diisi berapa? X min 35 atau yang satunya berapa?
6 per 14. X min 6 per 14. Oke, kita cari X sekarang untuk yang satunya. X sama dengan? 35 per 4. Oke, positif ya. Dikecilkan bisa enggak itu? Bisa. Berapa? 5 per 5 per 2. Yang satunya lihat, X sama dengan berapa? 6 per 14. Dikecilkan bisa enggak? Bisa. Berapa? Bisa. 3 per 7. Oke, jadi jawabannya adalah 5 per 2 atau 3 per 7. Gimana? Bisa? Saya coba lagi. Contoh yang ke-4 ya. Oh, enggak ada sudah. Ini soal udah. Coba soal ini kamu kerjakan coba. Ayo.